Halo saudara, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di Wisdom Series dari New One International Church. Dan bulan ini kita akan membuat tema yang baru, yaitu Wisdom from Proverbs, hikmat dari Amsal. Kita akan benar-benar ngulik dari Alkitab, kita bakal bahas ngulik dari kitab Amsal, especially tentang bagaimana hikmat-hikmatnya bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Let's go. Nah, saya cuma akan baca di 1 atau 2 ayat aja, yaitu ayat yang sering kita kenal dan sering kita dengar, yaitu Amsal 3 ayat 5-6. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala tingkah laku, dan biarkan Ia meluruskan jalanmu. Ayat ini mengatakan bahwa kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati, dan janganlah kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Dan agar kita perlu mengakui Dia dalam segala tingkah laku agar Ia meluruskan jalan kita. Tapi kita juga perlu mengerti bahwa pada waktu kita tidak bersandar kepada pengertian kita dan kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati, bukan berarti kita tidak mempunyai pengertian sama sekali. Kita tidak pernah against mempunyai pengertian. Kita bahkan menjanjikan banyak pengertian. Roh Kudus memberikan banyak pengertian dan hikmat untuk kehidupan kita. Tetapi yang Roh Kudus dan Tuhan minta hanyalah jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi artinya bersandar itu artinya kamu menaruh pengharapanmu, menaruh segala pertaruhanmu, menaruh segala harapanmu kepada hikmat, kepada pengertian. Tentu punya pengertian itu penting, tapi jangan bersandar, jangan menaruh perhatianmu, menaruh kekuatanmu, menaruh semua impianmu, menaruh pengharapanmu, dan menaruh pertaruhanmu di sana. Kenapa? Karena orang dunia aja tahu itu bukan keputusan yang bijak. Ada seseorang yang bilang, never put your most important on one basket. Jangan taruh hal yang paling penting di dalam satu basket. Itu kamu harus taruh di banyak tempat. Kenapa? Artinya kamu tidak sekedar mengandalkan satu pengertian saja. Dan kita bilang, trust God. Dalam bahasa Inggrisnya bilang, trust God from the bottom of your heart. Try to figure out everything on your own. Kita perlu lihat bahwa kita perlu figure out something. Tapi kita juga tidak bisa figure out everything. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena banyak di antara kita pengen figure out everything. Kita pengen figure out semua di dalam relationship kita. Kita pengen figure out semua dalam pekerjaan kita. Kapan ini begini? Kapan ini begini? Kalau ada kebingungan, kita langsung bertanya, Tuhan kenapa begini? Tapi realitanya ada hal-hal yang kita tidak bisa kontrol. Ada hal-hal yang kita nggak bisa figure out. We cannot figure out everything. Tapi kita bisa figure out something. Nah, hikmat Tuhan adalah saat kita berjalan bersama Tuhan sambil mengandalkan pengertian yang kita punya. Jadi tidak semua pengertian kita akan punya, tapi hal-hal yang kita punya, yang ada di tangan kita, sampai kita mengandalkan Tuhan, itu yang kita pakai. Itu kita pakai modal untuk berjalan. Kenapa? Karena saat kamu berjalan, Tuhan akan berbicara. Ayat 6 yang bilang, listen for God's voice in everything you do, everywhere you go. God's voice akan terdengar saat kamu berjalan. Saudara, saya mau kasih tahu, GPS itu hanya bisa berfungsi pada waktu mobilnya berjalan. Jadi kadang saudara itu perlu berjalan, dan kadang sambil saudara berjalan, saudara pekalah akan suara Tuhan. Kadang Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk suara, tapi Tuhan datang dalam bentuk hikmat. Tuhan datang dalam bentuk apa kata orang-orang yang saudara percaya. Hikmat Tuhan datang mungkin kadang pada waktu saudara berdoa. Mungkin pada waktu saudara dalam keadaan tenang, ada pemikiran-pemikiran yang baru. Mungkin Tuhan bicara dari artikel-artikel yang saudara baca. Karena He's the one who will keep you on track. Saya udah bilang bahwa suara Tuhan itu seperti GPS yang saudara nyasar pun bisa dibalikin lagi. Makanya saudara, kalau misalnya memang saudara belum bisa jalan, nggak apa-apa. Tapi saat saudara berjalan, saudara perlu mengerti sambil saudara berjalan. Saudara lakukan apa yang ada tangan saudara. Fokus dengan apa yang tangan saudara. Saudara figure out something. Memakai hikmat yang saudara punya untuk berjalan. Tapi satu sisi, saudara mempercayai Tuhan. Walaupun saudara nggak tahu semua, saudara nggak tahu detail, tapi Tuhan bisa buka di depan. Tuhan bisa buka pintu di depan. Kenapa, saudara? Karena Laut Merah baru terbelah pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi bangsa Israel dulu keluar dari Mesir, lalu Laut Merah terbelah.
Bukan laut merah yang terbelah, baru bangsa Israel keluar. Kadang sebagai saudara itu perlu meniru bangsa Israel. Kadang saudara pada waktu Tuhan mungkin kasih impresi, saudara mungkin perlu gerak, coba-coba. Mungkin nggak usah langsung bombastis, tapi coba-coba. Dan mungkin sampai saat saudara coba-coba, saudara bisa lihat ada laut-laut merah yang terbelah di depan saudara. Percayalah kepada Tuhan. Orang berhikmat justru tahu dia tidak bisa sepenuhnya mengandalkan pengertiannya. Bila saudara semakin berhikmat, bila saudara tahu bahwa pengertian adalah sesuatu yang kamu perlu miliki, hikmat adalah sesuatu yang kamu miliki, pengetahuan adalah sesuatu yang perlu kamu miliki, hati yang segar, hati yang bersih adalah sesuatu yang kamu perlu miliki, tapi keempat-empatnya bukan sesuatu yang kamu bisa andalkan. Kamu bisa pakai itu, tapi kamu tidak bisa sepenuhnya mengandalkan hal itu. Karena tidak ada yang tidak bisa salah. Andalkan Tuhan. Pada waktu saudara berjalan, saudara bisa salah. Tuhan bisa bawa saudara kembali ke jalan yang benar. God bless you. Tuhan memberkati.